Berdoalah agar leluhur menjadi suci. Qin Yichen mengikuti Li Tu, mengucapkan kata-kata di mulutnya. Namun, saya melihat bahwa Li Tu menggaruk ujung jarinya dan membelai Tu Sanshu. Untuk sementara waktu, pohon kuno yang menjulang berkat klan iblis yang tak terhitung jumlahnya benar-benar bangun tanpa angin. Berdoalah agar leluhur menunjukkan kekudusan. Pada saat berikutnya, Li Tuang menggelengkan kepalanya, dan 6 ekor rubah muncul di belakangnya. Pada saat itu, hati Qin Yichen juga menyebutkan tenggorokannya, dan bahkan ia telah membuat rencana untuk memecahkan jaring mati. Saya melihat Li Tu berlutut, dan meronta-ronta di Tu Sanshu selama 3 kali dan 9 menyembah. Dia berdiri dan melihat bayangan ramping di bawah pohon. Dia batuk ringan dan berkata, "Batuk, Yichen, kamu juga ingin menyembah leluhur?" Qin Yichen benar-benar tidak melakukan apa-apa, bahkan Li Tu berlutut. Apa yang bisa dia lakukan? Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, pada saat ini, saya berani memiliki setengah omong kosong. Tu Sanshu takut dia bisa berlutut. Qin Yichen, Yao Tian, Qin Ziyun, tanpa nama, tolong tunjukkan berkah leluhur. Qin Yichen menatap Tu Sanshu, tetapi kekuatan magis di tubuhnya sudah melonjak. Selama ada sedikit keanehan, maka dia. Namun, Li Tu mengatakan kepadanya bahwa peluang berkah Tu Sanshu berbeda, dan ia bahkan akan beruntung bertemu dengan jiwa kuno para leluhur dan diuji oleh para leluhur. Tapi kata-kata Li Tu secara bertahap menghilang dalam benaknya, dan Qin Yichen disambut oleh kemuliaan Tu Sanshu yang mulia. Berdengung. Dalam garis pandang Qin Yichen, hanya ada halo yang indah tetapi tidak menyilaukan. Dia ingin bangun. Dia ingin melawan. Bahkan dia meneriakkan nama Lu Xiaolu. Tetapi semuanya tampaknya tidak ada apa-apanya. Sampai lingkaran cahaya yang indah itu perlahan-lahan mengubah awan menjadi kabut dan berubah menjadi bayangan rubah. Umat manusia. Hanya suara yang membuat Qin Yichen tersambar petir. Bahkan ketika Qin Yichen terdengar, Qin Yichen tidak peduli untuk mengalami sajak tertinggi yang terkandung dalam suara yang elegan namun anggun dan anggun ini. Ledakan. Kali ini, Qin Yichen benar-benar berlutut. Karena bayangan rubah di depannya memiliki 9 ekor. Saya melihat bahwa bayangan rubah berbentuk iblis. Tetapi itu melengkung dengan elegan, dan rambutnya berkibar-kibar dengan cahaya yang indah. 9 ekor rubah bergoyang sedikit, dan sepasang mata rubah menyipit, menatap pemuda ras manusia di depan mereka. Qin Yichen tidak berani mengangkat kepalanya, tapi yang paling membuatnya takut adalah bahwa leluhur Tusan di depannya memberinya rasa keintiman yang tak bisa dijelaskan. Dikatakan bahwa iblis rubah pandai pesona. Hari ini aku takut aku ingin. Tapi itu tidak benar. Ini adalah leluhur Tusan. Rubah iblis berekor 9. Apakah perlu membersihkan diri? Qin Yichen menggelengkan kepalanya tiba-tiba, benar-benar menyela pikiran dalam benaknya, dan kemudian mengambil napas dalam-dalam, membiarkan nada mencoba untuk tidak membuat leluhur Tusan ini marah. Lansia di atas, ras manusia Qin Yichen bersalah. Qin Yichen masih tidak melihat ke atas. Dia berlutut di bawah leluhur Tusan, tidak takut pada kekaguman, tetapi berharap pihak lain tidak akan peduli tentang penyamarannya sebagai iblis. Senior, lebih baik mengangkat tanganmu tinggi. Yichen akan pergi semalam, dan mulai sekarang, aku tidak akan pernah memalsukan setan. Qin Yichen benar-benar tidak punya pilihan. Anda tahu, yang ini di depannya, tetapi leluhur Tusan. Dan Qin Yichen juga mengerti hari ini. Ekor Tusan Fox Demon terkait dengan dunia. Sebagai contoh, Li Tu sebagai Raja Iblis memiliki 6 ekor. 3 ekor lebih banyak daripada Tu Jiner yang merupakan Raja Iblis. Dan leluhur Tusan di depannya memiliki 9 ekor. Apa artinya ini? Itu artinya Li Tu lebih tinggi dari 3 alam besar. Di depan tingkat kekuatan ini, semua lonceng dan peluit mati. Qin Yichen mengatakan yang sebenarnya. Setelah pidato selesai, hati Qin Yichen lurus, dan dia memejamkan matanya dan menunggu keputusan leluhur Tusan. Namun, saya tidak tahu berapa lama, setidaknya untuk penderitaan panjang Qin Yichen, tetapi mendengarkan telinganya, tiba-tiba ada lelucon tawa. Bayi humanoid yang lucu, mengapa kita harus pergi? Kita Tusan, tetapi tidak pernah makan orang. Qin Yichen membuka matanya dan melihat bahwa mata rubah leluhur Tusan sedikit melengkung dan menggodanya. Pada saat ini, dia juga memperhatikan bahwa sudah ada ekor-ekor ke-10 di belakang leluhur Tusan, tetapi itu belum tumbuh. Namun, Qin Yichen hanya memadatkan pandangannya hanya dengan satu pandangan. 9 ekor atau 10 ekor. Bahkan sinar jiwa kuno ini, dia mungkin sama dengan bermain. Lalu, Qin Yichen dengan berani berkata, "Senior, kalau begitu, bisakah aku pergi?" Pergi saja. Qin Yichen tidak berani memikirkannya saat ini. Itu adalah berkat untuk bisa menyelamatkan hidupnya. Namun, leluhur Tusan melihat senyum itu, tetapi berhenti tersenyum. Sepasang mata rubah perlahan-lahan mengulurkan. Tanpa membuka, ada suara Suan Miao Dao melalui telinga Qin Yichen. Oke. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Aku takut aku akan menakuti boneka manusia kecilmu. Melihatmu, diperkirakan kamu telah melupakan sejarah umat manusia. Tapi itu benar, dunia saat ini. Qin Yichen masih menatap mata rubah.
Tapi saya tidak tahu kapan. Tetapi ketika dia melihat leluhur Tusan, dia berubah menjadi seorang wanita. Wanita itu mengenakan tule, seperti bentuk yang sempurna, seperti Litu, dengan dua telinga rubah. Tetapi di mata rubah itu, dia tidak bisa melihat sifat iblis sedikit pun, dan tidak ada yang menawan, tetapi lebih elegan dan mulia. Itu terlihat seperti seorang ibu. Sebelum Qin Yichen pulih, dia merasa berdiri, dan leluhur Tusan melayang di sekitarnya untuk sementara waktu. Yah, darah naga banyak terbangun, tapi masih sedikit lebih buruk. Yah, bahkan jika itu hanya upacara pertemuan, jangan berlutut lagi, kalau tidak Hu Jun akan menyalahkanku. Suami. Qin Yichen bingung, tetapi leluhur Tusan mengangguk. Ya, saya khawatir Anda belum tahu. Kami Tusan, dan ras manusia Anda, adalah, dalam kata-kata ras manusia Anda, mereka adalah saudara. Keluarga. Wajah Qin Yichen kosong, dan keluarganya, dalam arti ras manusia, adalah pernikahan. Memikirkan hal ini, Qin Yichen bahkan lebih tersambar petir. Kapan keluarga manusia mereka menjadi kerabat Tusan Fox Demon? Terlebih lagi, leluhur suami Tusan ini tidak akan menjadi ras manusia. Tampaknya bisa memahami keraguan Qin Yichen. Leluhur Tusan perlahan berkata, setelah langit dan bumi berpindah tangan, banyak hal telah berubah. Anda, benar-benar tidak ingat masa lalu umat manusia dan Tusan? Qin Yichen menatap kosong, dan leluhur Tusan tampak kecewa. Ya, tetapi kamu hanya perlu tahu bahwa meskipun kamu bukan setan rubah, bahkan jika itu adalah ras manusia, panggil aku leluhur, aku harus melakukannya. Qin Yichen bahkan lebih terpanas setelah kata-kata itu jatuh. Ras manusia paling awal dalam ingatannya haruslah apa yang dikatakan leluhur Zhou Guang, rencana penciptaan era Hao Yi. Namun, Gesi mengatakan bahwa Tusan memiliki keberadaan yang seperti dunia. Jika Anda menebak dengan benar, kemungkinan rubah berekor 9 ada di depan Anda. Tapi sudah berapa lama itu? Namun, apa yang dikatakan leluhur Tusan, tidak mungkin. Pada saat itu, sudah ada ras manusia.